Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ahsan Nadib Zamrudi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, ingin mempresentasikan tentang Piagam Madinah. Kan tetapi saya akan menceritakan sedikit latar belakangnya terbentuknya Piagam Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah atau setelah melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setibanya di sana disambut oleh kaum muslimin, disambut hangat. Kemudian Rasulullah SAW tetap bersiteguh untuk menyebarluaskan agama dan ajaran Islamnya. Menyebarluaskan ajaran dan agama Islamnya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mendirikan Masjid Nabawi yang di dalam teks sejarah dinamakan Masjid Nabawi, tetapi setahu saya Masjid Kuba. Tuh. Tahu entah saya yang salah atau teks sejarah. Kemudian didirikannya Masjid Nabawi itu diperuntukkan sebagai sarana peribadatan bagi kaum muslimin yang ada di Madinah, baik kaum muhajirin atau orang-orang muslimin yang ikut hijrah bersama Rasulullah, atau kaum ansor atau orang-orang muslim yang mukim di Madinah. Di samping itu, didirikannya Masjid Nabawi itu juga sebagai sarana prasarana ajang silaturahmi antara kaum muhajirin dan ansor, agar ukhuwah Islamiyah itu sangat erat dan membuat agama Islam kuat. Kemudian sebelumnya ketika kedatangan Rasulullah, para kaum Yahudi itu tidak menyukai atau merasa terusik. Mengapa demikian? Karena sebelumnya masyarakat Madinah itu memiliki mata pencarian sebagai petani. Takutnya ketika Rasulullah SAW datang itu menjadi daya saing atau persaingan antara perniagaan, perdagangan, pertanian hingga sistem politik. Ini sudah menjadi hal wajar karena masyarakat Madinah itu bersifat heterogen, dari baik suku, ras, etnis, hingga agama. Mendengar kabar seperti itu, Rasulullah SAW setelah mendirikan masjid dan menyatukan kaum muhajirin dan ansor, kemudian Rasulullah SAW berupaya untuk mengajak kerjasama antara penduduk Yahudi, suku-suku yang lainnya. Dari kerjasama yang dilakukan Rasulullah SAW berbagai macam, diantaranya yaitu perniagaan, perdagangan, pertanian hingga pemerintahan. Akhirnya Rasulullah SAW dipercaya oleh masyarakat Madinah untuk menjadi pemimpin atau kepala
kerjasama tersebut. Ketika Rasulullah SAW memimpin, tetap Rasulullah menyebarluaskan agama dan ajarannya, tapi melewati kerjasama di berbagai bidang. Agar apa? Karena konflik permasalahan di Madinah itu atau di Jazirah Arab itu susah atau sedikit menyulitkan dalam bertoleransi atau bekerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka masih semuanya itu sekitar Jazirah Arab itu masih bersikeras ingin memiliki kekuasaan. Akhirnya Rasulullah SAW menjadi penengah. Kemudian di Madinah ini menjadi rasa bangga dijadikan rasa bangga oleh Rasulullah, karena di Madinah ini dapat mudah masuk di kalangan masyarakat Madinah. Berbeda dengan masyarakat Mekah yang begitu sulit karena sifat yang keras dan merasa menjadi saudagar kaya. Akhirnya Rasulullah belum berhasil menyatukan kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Akhirnya setelah Rasulullah SAW dijadikan penengah atau pemimpin kerjasama tersebut, kemudian dibuatlah perjanjian tertulis atau Piagam Madinah yang ditandatangani oleh kepala suku. Kenapa demikian? Karena tugas kepala suku yaitu tugas kepala negara atau pemimpin itu mempunyai tujuan terhadap apa yang dipimpinnya. Ya, tujuannya itu yaitu kerjasama, sehingga ya terbentuklah perjanjian tertulis atau Piagam Madinah. Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal. Para penulis pengarang buku, para cendekiawan itu memiliki prinsip itu memberikan prinsip-prinsip yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya prinsip-prinsip itu bisa dijadikan standar umum. Di antaranya yaitu sebagai prinsip kesatuan umat. Maksudnya gimana? Jadi umatan wahidatan, yang mana prinsip tersebut itu sama-sama warga di daerah tersebut. Yang kedua yaitu prinsip solidaritas sosial. Jadi tidak adanya kecemburuan antara yang satu masyarakat yang berbeda suku atau berbeda agama dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian ketiga, perlindungan dan pembelaan akan yang lemah dan yang tertindas. Jadi Piagam Madinah itu mempunyai prinsip seperti itu. Nah, kemudian ada lagi prinsip yang keempat, yaitu keadilan sosial. Jadi adil, semuanya sama rata. Yang keenam itu persamaan hukum. Persamaan di depan hukum. Maksudnya bagaimana? Persamaan di depan hukum itu bahwasanya semuanya itu sama, antara yang kaya dengan yang miskin itu sama, hukumnya ya begini ya begini, yang begitu ya begitu. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip Piagam Madinah itu bebas mengeluarkan pendapat
masyarakat itu bebas berpendapat, berekspresi, dan beragama. Selanjutnya yaitu tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak ada yang menindas atau melakukan kejahatan kepada yang lainnya, kepada yang miskin. Yang kaya melakukan kejahatan, menindas yang miskin, nggak ada. Jadi tetap melindungi hak asasi manusia. Kemudian yang ke-9 yaitu nasionalisme. Ke-10 kualitas sosial, jadi lebih merasa mengayomi. Kemudian yang ke-11 yaitu mendapati musyawarah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.